tidak diberikan daripada zakat oleh orang kafir. Wala raqiqun, dan tidak pula budak, ghairal mukatabi, kecuali budak mukatab. Wala sabiyun, dan tidak bocah. Wala majnunun, dan tidak orang gila. Bal tu'ta li waliyihima, bahkan diberikan zakat kepada walinya bocah dan orang gila. Wala banu Hashimin wal Muttalib, dan tidak diberikan zakat Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wala maulan lahuma, dan tidak budak yang dimerdekakan bagi keduanya. Wala ghaniyun, dan tidak orang kaya bikasbin, dengan usaha, au munfiqin, atau orang yang menafkahi. Wala man talzamul muzakkiya nafaqatuhu, dan tidak orang yang wajib akan orang yang berzakat oleh menafkahinya. Min aslin, dari orang tua, wa far'in, dan anak-anak, wa zaujatin, dan istri, wa raqiqin, dan budak. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita mau menutup pembahasan tentang zakat. Ke depan kita ganti tentang hukum puasa. Materi kita malam hari ini akan membedah tentang orang-orang yang haram mengambil zakat. Malam hari ini kajian kita tentang orang-orang yang haram diberikan zakat. Begitu juga kafarat, begitu juga nazar. Haram dia ngambilnya, kalau ngambil dosa. Kalau dikasihin zakatnya enggak jadi, dosa. Ada banyak nih orangnya. Siapa-siapakah yang haram menerima zakat? Satu, wala yu'ta minha kafir. Orang kafir haram diberikan zakat. Kalau kita sebagai lembaga amil zakat atau UPZ, unit pelayanan zakat, maka kalau zakat diberikan bantuan, ada orang kafir kena kebanjiran, ada orang kafir kena gunung Semeru, abu panas, atau apa saja, orang kafir haram diberikannya, enggak jadi, dosa. Di samping dosa, zakatnya enggak jadi. Dari mana? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatun tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya muslim dan wajib diberikan kepada orang-orang fakir muslim. Bila kafir, haram dia ngambil zakat, haram dia menerima zakat. Model apa saja zakat fitrah, zakat mal, termasuk kurban. Yo, kurban haram dia. Nggak jadi kurbannya bila dikasih mereka. Nggak boleh. Kalau kita ngurban, belilah kambing kecil. Dibeliin daging berapa kilo. Punya tetangga kafir ada 3 kakak, beli 3 kilo, kasih dia. Kasih aja daging, tapi jangan kurban. Supaya hubungan manusia ada, agama tidak dilanggar. Ini Islam diatur, ada aturannya. Haram
Enggak boleh. Kecuali orang kafir boleh menerima zakat bila satu, orang kafir nih, satu, jadi amil, tukang catat, tukang panggul zakat, dia nganter-nganterin, maka dia namanya dapat upah kerja, bukan dapat zakat. Beda. Bila orang kafir dikaryakan untuk manggulin beras, manggulin gabah, gandum, ngumpulin sapi, ngumpulin kebo yang zakat, maka dia boleh sebagai petugas, tapi bukan dapat zakat, tapi dapat upah kerja pada pelayanan zakat. Upah itu boleh kalau kayak begitu. Satu. Dua, yang enggak boleh adalah wala raqiqun, budak. Budak haram menerima zakat. Kenapa? Sebab budak dirinya aja boleh dijual. Dirinya milik tuannya. Kalau dikasih zakat berarti ngasih tuannya yang kaya. Maka budak sekarang udah nggak ada, haram menerima zakat kecuali budak mukatab. Kalau budak mukatab dengan akad kitabah yang sah boleh. Itulah yang bahasa Al-Quran pada surat At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Riqab itu budak mukatab. Ada orang dijanjiin merdeka oleh tuannya dengan bayar angsuran, maka wajib kita memberikan zakat sama dia supaya cepat merdeka. Budak mukatab. Selain budak mukatab, haram menerima zakat. Dua. Tiga, tidak boleh zakat diberikan kepada bocah. Umur 5 tahun, 6 tahun kasih zakat. Tidak boleh. Sebab bocah tidak sah menerimanya. Belum baligh. Yang boleh menerima zakat orang baligh. Kalau mau ngasih bocah, ngasih yang ngurusnya. Ngasih orang tuanya. Umpamanya bayarin sekolah, kasih orang tuanya. Tapi bukan pada bocahnya. Sebab bocah belum mukallaf, belum bisa menerima zakat. Kalau mau dikasih, andai dia mustahik, itu bocah orang miskin, orang tuanya, bukan bocahnya. Udah berapa tuh? 3, 4. Orang gila. Orang gila tidak bisa menerima zakat. Sebab tidak sah menerimanya orang gila. Kalau mau bantu orang gila untuk pengobatannya, kasih keluarganya. Bila si orang gila ini bukan orang kaya, mustahik zakat. Orang gila. Karena itu, bal tu'ta liwaliyihima, bahkan bila orang gila dan bocah ini mustahik zakat, maka zakat itu diberikan kepada walinya. Wali itu bisa orang tua, bisa yang ngurus. Begitu. Ibarat bocah itu yatim. Begitu. Tapi miskin. Udah 4 tuh. 5. Tidak boleh zakat diberikan kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Yakni ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya kakek namanya Qusay. Kakeknya Nabi, saya singkat bukan di Adnan. Qusay.
Qusay punya anak namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak 2, Muthalib dan Hashim. 2 nih anaknya Abdi Manaf, Hashim dan Muthalib. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, antara Hashim dan Muthalib ini saudara, kakak beradik. Hashim itu buyut Nabi. Hashim Muthalib ini dari dulu tidak pernah memerangi Islam. Disebut Ahlul Bait. Biar gampang zaman sekarang saya singkat Habaib. Nah gitu aja. Habib tidak boleh Habib menerima zakat. Jangan kasih zakat sama Habib. Kenapa? Dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna hadhihi sadaqat hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Ini zakat merupakan daki kotoran orang. Habaib itu suci. Zakat itu tidak halal bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad. Panjangnya Bani Hashim, Bani Muthalib. Singkatnya di kita. Rada nyempit ini, Habaib. Bukan Habaib saja sih. Kalau ngomong Ahlul Bait Nabi ini banyak. Abbas, Ibnu Abbas, Ahlul Bait. Kalau di kita Habaib dah haram nerima zakat. Enggak boleh. Dosa. Kita jangan kasih zakat. Kalau ada Habaib datang ke rumah kita, dia minta zakat sama kita, maka jangan kita enggak beri. Kita beri. Kita beri, tapi jangan dari zakat, dari kantong lain. Bib, haram. Habib, nerima zakat. Ini jangan minta zakat. Ini saya kasih hadiah, bukan zakat. Jangan kita kasih zakat, dosa. Zakatnya enggak jadi. Yang kita kasih 1 juta, kita harus gantiin dari kocek kita 1 juta untuk dibagi kepada mustahik zakat karena kesalahan bagi. Maka habaib jangan dikasih zakat. Bila datang ke kita, berikan non zakat. Jangan enggak dikasih, kalau ada kasih aja. Anak cucu Nabi. Anak cucu Nabi. Sebab tidak ada yang paling menyenangkan seorang kakek kecuali bila anak cucunya disenengin. Kita jadi kakek, cucu kita dibagi permen sama orang, girang kita. Kita jadi kakek, cucu kita disentil sama kita, si kakek marah. Begitu Nabi. Jangan kita sembarangin habaib. Kalau kita nyakitin, kakeknya marah. Bahaya. Bahaya di kita. Kita harus takzib. Habaib itu ada 2 ngambil dari Nabi. Ada yang ngambil gen dari Nabi, itu habaib, mohon maaf yang tidak alim. Gennya, darahnya dalam tubuhnya ada darah Rasulullah. Tapi kalau alim, 2.
Yang diambil gen Nabi dan Nur Muhammad. Begitu. Asobah dan Zawil Furud. Kata Imam Haddad, bila alim maka dua, Asobah dan Zawil Furud. Tapi kita harus hormat amma ahlul bait. Enggak boleh kita kasih zakat dalam kaul mu'tamad. Tapi ada pendapat bila ngalamin kesulitan, kalau ditanya adakah pendapat di dalam madhab Syafi'i boleh menerima zakat, ada ulamanya namanya Imam Istakhri. Imam Istakhri dalam pendapat beliau boleh saja habaib ngambil zakat bila sudah tidak dapat khumusil khumus daripada ghanimah peperangan yang seperti sekarang ini. Dalam hadis yang sahih Nabi menyampaikan hadis la uhillu lakum ahlal bait minas sadaqati syai'an wa inna lakum fi khumusil khumusi ma yakfikum. Aku tidak izinkan bagi anda semua wahai ahlul bait Rasulullah ngambil barang sedikit pun dari zakat. Enggak boleh. Sesungguhnya kamu tercukupi dengan khumusil khumus harta ghanimah peperangan. Sekarang tidak ada, kata Imam Istakhri, bila dia susah boleh dia ngambil zakat. Ini pendapat Imam Istakhri. Kemudian Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami yang malam ini haul, sebetulnya mau libur lagi, malu juga kita terfalah. Saya harus jam 9 ada di Cempaka Putih haul Muallim Syafi'i Adami. Moga Allah tinggikan derajat beliau. Kata Muallim Syafi'i Adami, andai ada habaib mau mengambil pendapat Imam Istakhri yang membolehkan ngambil zakat, menurut saya, kata Muallim Syafi'i Adami, ambil saja dari habaib yang kaya-kaya. Kan banyak juga habib-habib yang kaya. Habib kan banyak marganya. Ada Al-Gadri, Pontianak. Ini anak cucunya. Ada As-Segap. Ada banyak habaib, famnya. Ada bin Syah Abu Bakar. Ada Haddad. Ada Al-Haddar. Macam-macam lah. Atos. Kalau mau, kata Muallim Syafi'i Adami, dari habib yang kaya aja. Sebab bahasa beliau, sekotor-kotornya zakat dari orang suci, dari habaib, tidak seperti sekotor-kotornya daripada kita, orang biasa. Sebab habib dalam dirinya mengalir darah Rasulullah. Kita harus hormati. Nabi disuruh oleh Allah dalam Al-Quran, Qul, kata Allah nih, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Sampaikan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, Anda jadi muslim, Anda bisa kenal Allah, Anda dihormati oleh anak-anak Anda, itu karena jasa Rasulullah. Aku tidak minta upah dengan Anda jadi muslim kenal Allah kecuali satu, Anda sayangi anak cucu saya. Itu aja. Begitu. Kalau yang susah, ya kita bantu. Ahlul bait. Itu begitu. Kalau ada yang mohon maaf, minum-minuman, jangan didiemin. Dinasihati. Anda anak cucu Nabi, jangan begitu. Anda boleh.
Jangan biarin aja dia menak cucu Nabi ini. Jangan. Kita nasihatin sebagai sayang sama Nabi. Kalau ada yang menyimpang, kita harus sayang sama Habib. Kenapa? Dia mau orang dalam. Kalau punya orang dalam enak. Mau ke istana aja punya orang dalam enak. Ini surga punya orang dalam enak. Dia ada datuknya. Maka kita kudu hormat sama dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak boleh kasih zakat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Tak kasih Nabi. Imam Istukhri kasih. Ini salah satu tokoh besar madhab Syafi'i. Kata Imam Bajuri, Syekhul Azhar, enggak apa-apa. Kasih aja. Zaman sekarang enggak ada ghanimah. Kasih aja enggak apa-apa. Tapi Mu'allim Sabiadami lebih hati-hati. Kasihnya dari yang kaya aja. Begitu. Dari Habib yang kaya. Kemudian wala maulan lahuma. Tidak boleh juga. Udah berapa tuh ya? 5, 6. Tidak boleh budak yang dimerdekakan oleh Ahlul Bait. Zaid bin Harisa, budak-budaknya. Sebab Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis maulal qaumi minhum, budak yang dimerdekakan oleh satu kaum, yaitu termasuk bagian kaum. Imam Ahmad riwayatkan hadis dalam musnadnya, Imamun Nasa'i di dalam Sunan Nasa'inya, maulal qaumi minhum, budak yang dimerdekakan oleh satu kaum, maka dia bagian kaum itu. Maka bila dia budaknya daripada Ahlul Bait, Ahlul Baitnya haram, budak yang dimerdekakan dia juga haram menerima zakat. Kemudian wala ghaniyun, ketujuh, yang haram menerima zakat orang kaya. Jangan sampai salah nih, bagi zakat, buka puasa, ngundang teman-teman kita yang kaya. Nanti kalau dia buka puasa, kita diundang juga dibagi duit. Dikasih THR. Tanya, ini THR apa? Zakat bukan? Zakat. Dosa kalau saya nerima. Jadi miskin. Usaha kita jadi hancur. Ini bukan zakat, ini hadiah. Bukan zakat. Boleh kita ambil. Kalau sedekah, boleh. Ambil, boleh. Orang kaya enggak boleh. Orang kaya ada dua. Pertama, orang kaya karena dia usaha. Dua, orang kaya karena dia dijamin ada yang nafkahi. Seluruh kehidupannya dipenuhi. Ini juga sama kaya. Jangan ngasih dia. Orang dia udah cukup seluruhnya. Kaya. Orang kaya enggak boleh menerima zakat dosa. Dari mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga para ashabus sunan, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin, tidak halal zakat bagi orang kaya. Orang kaya haram menerima zakat illa li khamsatin, kecuali orang kaya ini memiliki 5 kriteria. Maka orang ini biar kaya boleh menerima zakat. Apa? 1, dia jadi petugas zakat. Orang kaya manggul-manggul karung-karung zakat, kerja. Dia dapat bukan zakat, tapi upah kerja dari pelayanan zakat. Boleh. 2, orang kaya ini punya utang.
punya utang. Apa utangnya? Gara-gara orang kampung ribut. Si ini punya utang 2 juta. Si A sama si B. Kata si B belum bayar. Kata si A udah bayar. Ribut mulu. Kedengeran sama orang kaya. Kenapa sih ribut ini? Belum bayar zakat. Udah. Belum, udah. Kata orang kaya. Berapa sih utangnya? 2 juta. Baik. Saksikan orang-orang. Saya mau pinjemin 2 juta. Buat melerai keributan. Nih 2 juta. Tapi saya pinjemin ya. Nanti kalau Darul Falah bagi zakat, tolong selipin buat saya 2 juta. Maka boleh dia menerima zakat sebagai gharim, orang berhutang demi melerai keributan. Tapi kalau enggak begitu, haram dia. Berapa hutangnya? 2 juta. Nih gua bayarin. Ini mudah sedekah dia. Enggak boleh minta ganti. Kecuali dia saksiin dulu. Nih duitnya gua pinjemin. Pinjem judulnya, bukan ngasih. Maka nanti boleh diganti dari zakat. Boleh. Boleh. Begitu. Kemudian itu berperang orang kaya di jalan Allah. Orang kaya. Orang kaya dia guru ngaji Iqra. Guru ngaji Iqra kaya. Sabilillah, kasih enggak apa-apa. Buat memotivasi, kasih. Dan pasti digunakan manfaat. Enggak apa-apa. Berperang begitu. Atau orang miskin dibagi zakat lalu diberikan kepada tetangganya yang kaya, boleh. Bukan dapat zakat. Ada orang kaya bagi zakat kepada kita orang miskin, kasih 1 juta. Seorang miskin bagi sama temennya yang kaya, beliin rokok, beliin makanan sama orang kaya, boleh. Kayak tadi orang kafir kurban, kita orang miskin dapat 5 kilo, lalu kita bagi kepada tetangga kita yang kafir, boleh. Itu bukan dapat kurban, bukan. Dapat daging dari orang miskin. Haknya punya miskin, si miskin boleh bagi siapa aja. Termasuk tuh yang kafir tetangganya, boleh. Kan dapat kurban? Enggak, yang dapat orang miskin. Cuman dibagi sama tetangganya. Enggak apa-apa. Tapi dari kita yang korban langsung bagi, tak boleh. Itu begitu. Orang kaya enggak boleh nerima zakat. Bakal jadi miskin. Kalau kemudian kita nerima zakat, duit ini, jangan. Kalau usaha kita menurun, rugi, salah kita. Dosa. Enggak jadi zakatnya. Enggak jadi. Kayak kafarat puasa, bayar mud. Ada orang wafat, disolatin di masjid Darul Falah, bagi beras di pintu. Yang ngambil orang-orang kaya, enggak jadi. Itu orang kaya ngambil dosa, ngambilnya dosa, nyolong dia, tanggung jawab di akhirat. Orang ketulangan enggak usah banyak, kecil aja nyangkut. Kalau yang ngambil orang miskin jadi begitu. Kecuali ditanya, ini beras apa? Sodakoh aja. Kalau sodakoh boleh dikasih. Kalau fidyah tak boleh. Zakat tak boleh. Ada larinya. Diatur oleh agama. Ada peraturannya. Jadi ini diatur. Udah berapa tuh? 7. Orang kaya ke-7. Kemudian ke-8. Terakhir nih. Orang yang wajib kita nafkahi. Haram nerima zakat. Yang ke-8. Orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh menerima zakat dari kita. Contoh, bapak kita miskin. Kita zakat, bagi mama baba zakatnya. Enggak jadi. Begitu. Anak kita miskin, anak kita yang wajib kita nafkahi, tapi anak ada 2.
Ada yang wajib dinafkahi anak, ada yang tidak. Mana anak yang wajib dinafkahi? Yang masih kecil dah. Kita nggak boleh kita zakat bagi sama anak. Tunggu sama aja balik sama babanya lagi, muter di dia aja. Begitu. Tapi kalau anaknya sudah tidak wajib kita nafkahi, anak kita boleh. Contoh, kita punya anak 7. Ada yang maju usahanya, ada yang kagak. Bahasa gampangnya, ada yang kaya anak kita, ada yang kagak. Yang kaya 2, yang kagak kaya 5. Anak kita yang masih susah, masih ngontrak 5, yang 2 udah punya rumah, punya perusahaan. Ini yang ngontrak nih kita zakat, kasih dia. Enggak apa-apa. Anak kita, biar anak kita. Sebab dia miskin dan tidak wajib kita nafkahi. Wong udah gede. Udah enggak serumah sama kita. Udah enggak serumah sama kita, udah ngontrak. Bagi. Berapa zakatnya? Ratusan juta, kasih. Mau ada 5, ya 5 juta, 5 juta. Kasih. Ini zakat. Kalau anak kita yang kaya ngiri, baba ini pilih kasih. Masa dia dibagi 5 juta saya kagak? Maka kita jawab, anakku yang mulia, ente malam tahajud. Salat 2 rakaat, baca kuliah makulhu, habis salam ente ngomong begini, ya Allah jadikan saya orang miskin kayak adik saya. Baru saya kasih. Begitu. Ini zakat. Anda jangan ngiri. Ini zakat. Kalau Anda ngiri bakal dikasih miskin sama Allah. Anda kudu bersyukur. Anda kudu bagi sama dia, adik-adik Anda. Jangan ini. Begitu. Tapi kalau serumah dengan kita, haram. Sebab nanti bakal kemakan lagi sama kita. Begitu. Enggak boleh. Orang tua begitu. Enggak boleh orang tua kita kasih zakat. Jahat amat itu anak kasih daki tinja sama orang tua. Jangan kasih zakat orang tua. Duit kita. Anta wa maluka li abik. Engkau dan seluruh harta benda engkau milik orang tua engkau. Kata Nabi. Kasih. Orang tua yang wajib kita nafkahi. Enggak boleh. Anak kita, orang tua kita yang wajib kita nafkahi, enggak boleh nerima zakat. Yang enggak wajib, enggak. Seperti bapak kita. Bapak kita punya bini lagi, ibu tiri. Bapak kita miskin. Bapak kita enggak boleh kita kasih zakat. Wong bapak, ibu tiri enggak wajib kita nafkahi. Itu kewajibannya di bapak. Kita kasih sama ibu tiri kita, enggak apa-apa. Sebab ibu tiri tidak wajib kita nafkahi. Begitu. Yang wajib bapak kitanya. Maka kasih zakat ibu tiri, enggak apa-apa. Wa zaujatin, istri, enggak boleh. Karena kita wajib nafkahin istri bagi zakat sama bini. Mah, ini zakat fitrah gue sama lu. Ya dimasak sama dia. Begitu. Kita makan lagi. Enggak boleh. Tapi istri ngasih zakat sama suaminya boleh. Suaminya miskin, istrinya kaya. Istri wajib enggak nafkahin suami? Wajib enggak? Istri nafkahin suami? Enggak boleh istri ngasih zakat sama suaminya. Ramadan, lakinya miskin. Udah pandemi, kena PHK lagi. Duitnya nggak ada, lakinya. Bininya kaya. Bininya mau zakat fitrah. Boleh. Bininya fitrah. Tanya sama agama tuh bini, kasih siapa? Kasih orang miskin yang terdekat. Suami. Ya kasih lakinya. Bang, ini zakat fitrah saya buat abang. Kata lakinya, qabil tuh, saya terima. Ini nafkah saya buat ente. Kan dibilang juga jangan, enggak. Emang begitu. Istri boleh ngasih zakat sama suaminya.
Boleh. Karena istri tidak wajib menafkahi suami. Saudara boleh kita kasih adik, kasih kakak, kasih encing, kasih encang. Waraqiqin dan budak. Pembantu bagaimana? Kalau pembantu ada dua. Ada pembantu yang kita gaji, ada yang enggak. Dia ngabdi di rumah kita, enggak kita gaji, makan dari kita, segalanya dari kita, sakit kita yang ngobatin apa aja, jangan kasih zakat. Sebab duitnya balik ke kita lagi. Tapi kalau dia pembantu kita gaji, boleh kita kasih zakat sama pembantu kita. Bagi pembantu zakat. Ini jadi THR, kasih. Inilah yang haram nih, nerima zakat. Ada 8 orang yang haram nerima zakat. Selebihnya boleh. Tinggal kita ukur. Kayaknya gua boleh dah. Ya berarti pengen miskin. Begitu. Inilah yang orang-orang yang haram menerima zakat.